Apa judul khotbah kita hari ini Bapak Ibu? Kristus, kekuatan dan hikmat Allah. Coba kita lihat ayatnya dulu. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, itu termasuk kita, orang Indonesia, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita di dalam Yesus, pasti kita kuat. Di dalam Kristus, pasti kita berhikmat. Dan ketika kita hidup dalam Yesus, maka kita tidak punya pikiran yang tumpul. Kita tidak terselubung. Sebaliknya, kalau orang hidup dalam hukum Taurat, pikirannya tumpul Bapak Ibu, dan juga hidupnya berselubung. Karena itulah hari ini pastikan saudara tetap di dalam Yesus. Supaya apa? Kita kuat. Supaya apa? Kita tetap berhikmat di dalam kehidupan. Amin. Dan ketika kita berhikmat, maka saudara akan bisa mendapatkan banyak ide-ide yang luar biasa. Dan itu berarti keberhasilan. Itu berarti duit. Itu berarti kekayaan kita dapatkan. Amin Ibu. Sama seperti juga, coba saudara lihat hal-hal sepele saudara ya. Seperti apa? Facebook. Penemunya itu orang paling kaya di dunia sekarang. Padahal dia cuma komunikasi gitu-gitu aja Pak. Demikian juga Windows, Bill Gates gitu Bapak Ibu, kaya raya juga. Jadi lewat ide-ide demikian, mereka itu orang Yahudi semua Bapak Ibu. Iya, Tuhan bisa membuat kita menjadi kaya raya. Tuhan bisa membuat kita berhasil. Tuhan bisa membuat kita apapun yang kita kerjakan semuanya sukses. Amin Ibu. Karena apa? Tuhan, Kristus itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Dan hal yang lagi Bapak Ibu, seringkali ketika Yesus dikhotbahkan, Kristus dikhotbahkan, saudara seorang bisnismen tiba-tiba mendapatkan solusi atas masalah bisnis saudara. Kenapa bisa demikian? Saudara tahu apa? Yesus adalah hikmat. Jadi saudara mendapatkan hikmat untuk masalah saudara. Yang kedua, Yesus adalah terang. Sehingga ketika Yesus dikhotbahkan, pikiran saudara semula buntu, pikiran saudara semula gelap, diterangi sehingga masalah, oh solusinya ini, oh gitu toh, dapat ide. Kenapa? Tuhan adalah hikmat. Yang kedua, Tuhan adalah terang dunia, sehingga pikiran kita yang gelap, pikiran kita tumpul, diterangi sehingga kita mendapatkan solusi apapun usaha pekerjaan kita, apapun pergumulan di dalam kehidupan kita. Amin Ibu. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya antara khotbah itu dengan bisnis saudara. Benar Ibu? Padahal ada, kadang-kadang nggak ada hubungannya. Tetapi kenapa tiba-tiba ada ide? Yaitu Tuhan adalah hikmat. Yang kedua, Tuhan adalah terang sehingga diterangi pikiran kita. Jadi selalu ada jalan keluar. Amin. Karena itulah pastikan saudara mendengar tentang Yesus. Karena Yesuslah yang punya hikmat, bukan yang lain, bukan hukum Taurat, bukan apa yang saudara perbuat, bukan. Tapi pastikan saudara mendengarkan khotbah tentang Yesus. Karena disitulah ada hikmat Allah, disitulah ada terang yang menerangi apapun masalah pergumulan kita. Amin Ibu. Bahkan juga tulis berkata dalam Yohanes 8, jika engkau tetap dalam firman-Ku, engkau tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi semakin kita mengenal tentang Yesus, semakin kita mengenal tentang kebenaran Allah itu, maka apapun menjadi keterikatan kita hari ini, satu demi satu akan dilepaskan. Kita dimerdekakan. Sehingga ketika saudara masih mengalami apapun ikatan, mungkin ikatan narkotika, ikatan narkoba, ikatan rokok, ikatan seks bebas, ikatan apapun, pastikan Yesus, kebenaran Allah itu ada dalam diri kita. Maka satu persatu semua ikatan tadi akan dilepaskan. Amin Bapak Ibu. Kau mengetahui kebenaran, menuju kepada siapa itu Bapak Ibu? Yesus. Maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Amin Bapak Ibu. Dan itu juga kita perlu iman. Dan iman timbul dari apa? Pendengaran. Tapi saudara jangan terkunci kepada pendengaran aja Bapak Ibu. Coba kita buka dulu ayatnya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pastikan firman Kristus. Bahasa aslinya adalah Rema Kristos. Jadi bukan Rema Theos. Kalau Rema Theos adalah firman Allah. Tidak semua firman Allah menimbulkan iman. Kenapa? Karena salah satu firman Allah juga adalah hukum Taurat. Dan hukum Taurat dasarnya bukan iman, tapi perbuatan. Amin Ibu. Karena itu hanya firman Kristus. Nah, pendengaran ini jangan saudara hanya mengunci, oh hanya pendengaran saja yang bisa membangkitkan iman. Tidak Bapak Ibu, tidak. Ini artinya apa? Seluruh keberadaan kita fokus kepada Yesus. Kalau hanya saudara terkunci kepada pendengaran saja, maka saudara baca Alkitab, itu tidak akan pernah timbul iman. Baca Alkitab bukan pakai telinga, pakai mata. Bapak Ibu, maka tidak akan pernah timbul iman nanti saudara baca Alkitab. Karena itu jangan terkunci kepada kata pendengarannya, jangan hanya yang audible, tapi seluruh keberadaan kita fokus kepada Yesus. Disitulah akan timbul iman. Saya ambil contoh. Misalkan saudara sakit, kalau saudara melihat kepada diri saudara, bisa saudara tidak akan punya iman untuk timbulnya kesembuhan. Kenapa? Karena ketika saudara melihat diri saudara, waduh, pantas aja saya sakit. Kemarin saya mukulin orang. Jangan-jangan dosa itu mengejar saya hari ini sehingga saya sakit. Dan ketika saudara melihat dosa tadi, oh pantasan saya sakit. Kalau saudara sampai tiba kepada kesimpulan, pantasan saya sakit, maka sampai kapanpun saudara tidak punya iman untuk sembuh. Lah iya, sudah diaminin, pantasan saya sakit.
Lalu bagaimana Pak? Lihat kepada salib Yesus. Jangan lihat kepada salib Yesus. Lihat kepada salib Yesus. Fokus kepada Yesus. Maka saudara akan tahu, oleh bilur Yesus aku sembuh. Dan saudara pasti berhak untuk sembuh. Kenapa? Sudah dibayar kesembuhan kita oleh bilur Yesus. Amin Ibu. Ada pengharapan, ada iman, otomatis timbul. Karena itu jangan lihat kepada diri saudara ketika ada masalah, malah saudara nanti mengamini, saya harus mengalami ini, pantas mengalami ini. Iya, Bu. Tapi ketika saudara melihat kepada Yesus, penyakit tidak pantas karena Yesus telah membayar kesembuhanku lewat bilurnya. Amin Bapak Ibu. Pastikan saudara ketika menghadapi masalah, jangan lihat diri saudara. Saudara tidak akan pernah timbul iman, tapi pastikan saudara lihat kepada Yesus. Karena disinilah semua dibayar. Disinilah semuanya sudah ditanggung Yesus lewat mati di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, sama juga dengan Petrus. Pada saat dia melihat kepada Yesus, fokus kepada Yesus, maka dia bisa berjalan di atas air. Itu bukan masalah ada gelombang atau tidak Bapak Ibu. Berjalan di atas air walaupun situ teduh sekali seperti lautan teduh, tetap aja orang tidak bisa berjalan di atas air. Berapa Ibu? Ada yang bisa berjalan? Enggak. Jadi bukan masalah badai atau enggak ada badai aja, bukan. Tetapi kenapa? Fokus kepada Yesus ya. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan air, apa katanya? Jika engkau itu Tuhan, panggillah aku. Lalu kata Yesus apa? Datanglah. Dan ketika Yesus berkata datanglah, maka Petrus turun dari perahu, akan datang kepada Yesus. Berapa Ibu? Kalau Yesus misalkan salib ini Bapak Ibu, pasti Petrus mengarahnya ke situ. Betul Bapak Ibu? Tidak akan mungkin Yesus di situ dia melenceng ke sini. Itu ngawur itu Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu? Pasti arahnya ke Yesus kan? Fokus kepada Yesus kan? Pada saat dia fokus kepada Yesus, disitulah dia bisa berjalan di atas badai tadi. Di atas badai, bukan di dalam badai, bukan di bawah badai, bukan tenggelam, tapi di atas badai. Jadi kalau ini ada badainya, dia di atasnya. Selama dia fokus kepada Yesus, maka dia bisa berjalan. Tetapi ketika dia rasakan ada angin, apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu? Saya yakin dia pasti melihat sadar lingkungan. Iya, ternyata saya ada di air ini. Pada saat itulah dia takut, dan pada saat itulah kemudian dia mulai tenggelam. Amin Ibu. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika saudara sedang menghadapi masalah, jangan fokus kepada masalah saudara, tapi fokus kepada Yesus. Disitulah rahasia untuk kita bisa berjalan di atas masalah kita. Sebaliknya ketika saudara fokus kepada masalah saudara, demikian banyak masalah saudara, demikian besar masalah saudara, saudara menjadi ketakutan. Dan ketika takut, berikutnya tenggelam saudara. Karena itu lo pastikan, jangan fokus kepada diri kita, jangan fokus pada lingkungan kita, tapi fokus kepada Yesus untuk menjadi rahasia kita berjalan di atas masalah kita. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Yesus masih tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Coba kita lihat Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuh, haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita bisa berharap hal yang sama yang terjadi di Alkitab terjadi sekarang ini di hidup kita. Iya, karena sama. Nah, ada murid Yesus namanya Yohanes. Ada yang berkata bahwa Yohanes itu adalah murid yang paling muda di antara 12 murid. Yang paling tua kira-kira siapa Ibu? Petrus. Dia sudah menikah. Buktinya dia punya mertua yang disembuhkan oleh Yesus. Ya, kalau zaman dulu, bahkan juga kita puluhan tahun yang lalu, masih menikah itu urut kacang. Yang paling tua menikah dulu gitu ya. Baru berikutnya nomor 2, berikutnya nomor 3, terus gitu Bapak Ibu. Tapi sekarang kan beda-beda. Kadang-kadang yang bungsu duluan, yang sulung terakhir. Kenapa? Banyak pertimbangan lah pokoknya. Amin. Tetapi zaman dulu itu urut kacang. Jadi yang paling tua itu pasti yang menikah duluan. Nah, hal yang sama juga dengan Petrus. Pasti dia paling tua. Karena apa? Dia menikah. Yang lain itu ya masih muda-muda lah. Bahkan juga sebenarnya Yohanes itu yang paling muda juga karena apa? Disebut juga anak-anak guru. Itu anak muda itu Bapak Ibu. Dan sekarang dipakai oleh Tiberias. Nah, pada saat Yohanes murid Tuhan Yesus, dia adalah murid yang paling muda. Dia sadar akan kasih Tuhan. Bahkan dia juga yang bersandar di dada Tuhan Yesus. Iya, pada saat perjamuan kudus. Tetapi dia adalah murid yang paling tua, paling lama matinya. Kenapa? Karena murid yang lain mati martir, bukan mati tua. Itulah sebabnya umur kematian paling lama adalah Yohanes. Tetapi sebelum kematiannya, dia sempat dibuang di pulau. Pulau apa? Patmos. Pada saat dibuang di pulau Patmos itulah dia diangkat naik ke surga. Dia melihat Tuhan Yesus. Dan pada saat dia melihat Tuhan Yesus Bapak Ibu, dilihat semuanya putih. Muka Yesus putih, rambutnya putih, segala macam. Tapi itu bukan berarti tua. Karena di surga tidak ada ketuaan. Kenapa? Karena tua adalah bagian dari kutuk. Dan di surga tidak ada kutuk. Tetapi adalah bersinar. Jadi apapun di surga adalah bersinar, penuh kemuliaan. Itulah yang dilihat oleh Yohanes Rasul. Jadi Yesus bersinar, penuh kemuliaan. Dan disebutkan putih seperti wul.
seperti bulu domba dan juga bersinar seperti salju gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar putih. Iya, tetapi itu bukan menunjukkan ketuaan, tetapi menunjukkan apa? Kemuliaan Allah penuh pada hal-hal apapun yang ada di surga. Amin Ibu. Nah, pada saat dia melihat Yesus demikian, dia sangat ketakutan. Dia tersungkur di kaki Yesus seperti orang mati. Kalau seperti orang mati artinya apa? Itu benar-benar ketakutan. Coba kita lihat Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, ini aku ini siapa? Rasul Yohanes melihat siapa dia nih? Yesus. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Itu sama dengan ketakutan Bapak Ibu. Ya, takutan setengah mati Bapak Ibu. Ya, sangat ketakutan. Tersungkur, diam. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Atau dengan kata lain, aku sama seperti yang dulu, seperti yang kamu kenal. Aku adalah Tuhanmu, aku mengasihi engkau, karena itu jangan takut. Tetapi ada yang berkat bagi kita adalah hari ini adalah ucapan Yesus yang berkata, aku yang awal dan yang akhir. Kenapa Pak ini menjadi berkat bagi kita Pak? Karena apapun masalah saudara, pasti ada awal, pasti ada akhirnya. Misalkan saudara sakit, pasti ada awalnya dan juga ada akhirnya. Nah, kalau Yesus adalah awal dan akhirnya, maka Yesus menentukan kapan berakhirnya. Dan kalau penyakit berakhir, artinya apa? Saudara sembuh kan? Artinya apa? Di tangan Yesus kesembuhan penyakit kita. Amin. Karena Yesus yang menentukan akhirnya kan? Akhir dari penyakit apa? Ya sembuh. Benar Bapak Ibu? Artinya apa? Saudara nggak perlu takut atas penyakit saudara, karena kesembuhan saudara ditentukan oleh Yesus. Karena awal dan akhir penyakit kita, Yesus yang menentukan. Karena Yesus adalah awal dan akhir. Misalkan saudara mengalami masalah resesi, ya ekonomi, pasti juga ada awal dan akhirnya. Benar Bapak Ibu? Kalau resesi berakhir artinya apa Bapak? Saudara dipulihkan kembali, saudara diberkati. Jadi Yesus yang menentukan, saudara diberkati. Nah, karena itulah bagi kita hari ini, karena Yesus adalah awal dan akhir, dan kita di dalam Yesus, maka apapun menjadi masalah kita, saudara tidak perlu takut. Karena Yesus yang bisa memberikan solusinya. Solusi atas penyakit saudara, saudara pasti disembuhkan. Yesus yang menentukan akhirnya penyakit saudara. Masalah resesi apapun, Yesus menentukan akhirnya, sehingga saudara pasti dibebaskan dari resesi, saudara dipulihkan. Apapun menjadi masalah pergumulan kita hari ini, Yesus adalah awal dan akhir, sehingga Yesus bisa memberikan solusi apapun pergumulan dan masalah kita. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga Bapak Ibu. Yesus menampakkan diri. Ya, jadi pada saat kebangkitannya Yesus menampakkan diri. Pertama kali kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 15 dan 17. Kata Yesus kepadanya, nya itu siapa? Maria Magdalena. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ini kebangetan. Yesus dianggap penunggu taman, tukang kebun. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saudara baca di sini enggak ada ketidakpercayaan Maria. Kenapa Maria menangis? Karena dia pikir mayat Yesus dicuri orang. Jadi dia berharap Yesus itu masih mayat. Kalau Yesus masih mayat artinya apa? Dia tidak percaya kebangkitan Yesus. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Artinya apa? Guru. Di sini juga ada kesalahan Maria. Apa kesalahannya? Menyebut Yesus guru, harusnya Tuhan. Ada dua lah. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, di sini Yesus tidak mengkritik Maria. Padahal sebenarnya kalau kita baca ayatnya, tadi juga saya jelaskan, Maria sebenarnya melakukan dua kesalahan lah minimal. Tetapi Yesus tidak melihat kesalahannya. Yesus melihat hatinya yang luar biasa mengasihi Yesus. Jadi walaupun dia pemahaman firman-Nya, pemahaman Alkitabnya rada-rada kurang, tapi hatinya luar biasa sangat mengasihi Yesus. Itulah sebabnya Yesus menampakkan diri pertama kali kebangkitannya kepada Maria Magdalena. Sebaliknya, ahli Taurat, otaknya penuh dengan firman Allah, maka disebut ahli, tetapi hatinya kosong tentang Yesus, tidak punya kasih kepada Yesus. Bahkan jari mereka yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jadi Yesus hatinya tersentuh kepada Maria, walaupun pemahamannya firmannya masih kurang, tapi hatinya sangat mengasihi Yesus. Amin Ibu. Mungkin di antara kita juga, saudara mungkin 1-2 ayat saja yang hafal, tetapi kalau hati saudara mengasihi Tuhan, dipastikan Tuhan akan tersentuh, Tuhan akan memberkati kita. Amin.
Amin Bapak Ibu. Karena itu pastikan ketika saudara baca Alkitab, bukan sekedar hafal ayat-ayat, tetapi pastikan semakin saudara baca Alkitab, semakin kita mengasihi Yesus. Harus ujungnya, endingnya, goalnya harus kita semakin mengasihi Yesus. Nah, ada satu hal yang lagi menarik. Coba tampilkan ayat tadi, ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Bapa ada di mana? Sorga. Jadi Yesus belum naik ke sorga. Artinya apa sini Bapak Ibu? Yesus naik 2 kali. Sekali pada saat kebangkitan ini, kedua kali 40 hari kemudian nanti disaksikan oleh murid-murid di Bukit Zaitun. Kan naik kepada Bapa ini kan? Iya, itu pergi kepada Bapa, naik ke surga. Lalu ngapain aja itu Pak? Yang pertama ngapain, yang kedua ngapain? Yang pertama adalah Yesus membawa korban darahnya untuk ke surga. Untuk apa? Itu seperti yang dilakukan oleh imam besar setiap hari penebusan, masuk ke Rumah Kudus, membawa darah korban hewan untuk memercikan tabut perjanjian, menjadi pengampunan dosa bagi orang Israel, orang Yahudi. Hal yang sama juga dengan Yesus. Pada saat Yesus bangkit, dia membawa darahnya, bukan darah hewan, tapi darah Yesus sendiri, naik ke surga. Ngapain di surga? Mengkuduskan surga. Kok surga dikuduskan Pak? Bukannya surga sudah kudus Pak? Surga sempat tercemar oleh iblis. Karena dikatakan di dalam Wahyu, iblis ada di depan Allah untuk mendakwa manusia siang dan malam di depan Allah. Artinya apa? Iblis ada di surga, di depan Allah. Tetapi lewat kebangkitan Yesus, membawa korban darahnya sendiri, maka surga dibasuh, surga dikuduskan. Sehingga apa? Surga kembali kudus, dan iblis tidak berhak lagi berdiri di depan Allah. Makanya iblis dilempar dari surga, jatuh ke bumi. Ketika di depan Allah, iblis kerjanya ngapain Bapak Ibu? Mendakwa ya, mendakwa. Makanya iblis sering juga diistilahkan, disebutkan dengan hasatan, atau disingkat dengan setan. Setan itu artinya pekerjaannya mendakwa. Jadi pada saat dia masih di surga, mendakwa manusia siang dan malam di depan Allah. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga, membawa darahnya, menguduskan surga, iblis dilempar. Apakah iblis kemudian bertobat? Tidak. Tetap melakukan pekerjaan semula. Dia masih mendakwa. Dalam wujud apa? Itulah dalam wujud singa yang mengaum-ngaum berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Auman itulah dakwaan iblis. Ketika orang Kristen menerima dakwaan tadi, disitulah dia ditelan oleh iblis. Tetapi ketika kita didakwa oleh iblis, usir dia dengan kuasa darah Yesus. Kenapa kuasa darah Yesus Pak? Kenapa tidak kuasa tubuh Yesus? Karena darah Yesus lah yang membasuh dosa kita, bukan tubuh Yesus. Dan ketika dosa kita sudah dibasuh, maka iblis tidak lagi bisa mendakwa. Mendakwa apa? Dosa sudah dihapus. Itulah sebabnya dengan kuasa darah Yesus kita bisa usir setan. Setan, aku tidak berdosa lagi. Darah Yesus telah membasuh dosaku. Pergi kamu. Amin Ibu? Iya, karena itulah bukan kuasa tubuh Yesus, tapi kuasa darah Yesus. Kalau kuasa tubuh Yesus, itu adalah kita bisa menolak sakit penyakit di tubuh kita. Amin Ibu? Dan itu yang terjadi pada saat Yesus naik ke surga. Dia membawa darahnya, maka darah Yesuslah yang mengusir, melempar iblis dari surga, jatuh ke bumi. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dan mereka yang mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Tidak dikatakan oleh tubuh anak domba. Ada tubuh darah, pas karena darah berkaitan pengampunan dosa. Amin Ibu? Berkaitan dengan pendakwaan. Ada kesalahan, pasti ada dakwaan. Tapi kalau tidak ada kesalahan, tidak ada dakwaan. Apa yang didakwa? Orang sudah bebas salah. Darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin Ibu? Jadi saudara itu? Jadi berkaitan dengan apa? Darah, pengampunan dosa. Dan karena pengampunan dosa sudah terjadi, maka iblis tidak berhak lagi mendakwa setiap kita. Amin. Itulah sebabnya kapan saja iblis datang mendakwa saudara, dia seperti singa, dia menyamar seperti singa, mengaum-mengaum, mendakwa saudara, kamu berdosa, tadi belum bayar ongkos angkot, lupa tadi kamu makan, belum bayar, udah kabur. Nah, pada saat itulah iblis mendakwa saudara. Tapi hari ini, katakan, darah Yesus telah membasuh dosaku, membasuh kesalahanku, sehingga iblis pergi. Karena aku tidak bisa lagi engkau dakwa. Pergi. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, oleh kuasa darah Yesuslah kita bisa usir setan. Kenapa bukan tubuh Yesus? Karena darah Yesuslah yang telah menghapus segala dosa kita. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, nanti kita terima perjamuan kudus, terima darah Yesus. Ini adalah menjadi kuasa untuk kita bebas dari dosa, sehingga saudara tidak lagi bisa didakwa oleh setan. Dan kita juga nanti akan terima tubuh Yesus. Itulah pembayaran
akan kesembuhan kita, maka saudara bisa berharap terima tubuh Yesus, kita nanti akan disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala kita.